Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah beberapa minggu ini kita belajar tentang macam-macam iman, maka timbul pertanyaan di dalam diri kita masing-masing, sebenarnya apakah iman itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa iman itu dimulai dengan kesediaan, bukan saja mengaku bahwa ia datang dari Allah, seperti pengakuan daripada Nikodemus yang Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua, tetapi juga bersedia menanggalkan segala filosofi hidup serta segala keinginannya, kemudian menuruti kehendak Bapa. Artinya Bapak Ibu, bagaimana seperti Tuhan Yesus mengosongkan diri, maka kita pun harus mengosongkan diri, merelakan bejana hidup ini dikosongkan dari segala keinginan dan ambisi pribadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman itu ada dalam kehidupan seseorang, itu diawali atau dimulai oleh tindakan Tuhan yang memberikan sesuatu kepada manusia yang dibutuhkan untuk membangun hubungannya dengan penciptanya. Nah, sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk membangun hubungan dengan penciptanya itu berupa korbannya di atas kayu salib yang memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang selama ini sudah terputus, serta firman-Nya yang membuka pikiran seseorang untuk mengenal keberadaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tidak ada kemungkinan sama sekali hubungan dengan penciptanya. Selanjutnya, hubungan ini harus dibangun untuk bisa harmonis. Dan jika hal ini bisa terjadi kalau manusia itu memiliki panduan, yaitu firman-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti dikatakan bahwa iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, itu tadi bisa kita baca sekali lagi di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Nah, di dalam firman Kristus itulah manusia bisa mengenal Allah, kebenaran tentang keberadaan Allah dan kehendaknya untuk dilakukan manusia. Jadi iman kepada Tuhan tidak akan ada dalam diri manusia kalau manusia tidak mengenal Allah. Dan pengenalan akan keberadaan daripada Allah dan apa yang patut dilakukannya oleh manusia itu hanya dapat diperoleh kalau manusia memiliki firman Kristus secara berkesinambungan atau terus-menerus di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seirama dengan pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan, maka dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan, maka bertumbuhlah kualitas iman daripada seseorang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman itu dapat ditemukan jika seseorang bukan hanya bibirnya saja mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi juga dari perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penerimaan dan keyakinan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu
hanya barulah sebuah awal perjalanan hidup kekristenan. Ia baru dengan mulut mengaku, tetapi hati belum percaya. Nah, hati yang percaya ini dapat dibuktikan dalam perbuatan. Jadi, iman atau percaya kepada Tuhan dalam hati itu harus diaplikasikan secara konkret di dalam tindakan yang nyata. Itulah sebabnya di dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-27 sampai 26, nah silakan Bapak Ibu baca, itu menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati seperti tubuh tanpa roh. Untuk itu iman harus disempurnakan di dalam perbuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya yang perlu dipersoalkan adalah perbuatan yang bagaimanakah yang menunjukkan kehidupan iman tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu membaca di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama, itu berbicara mengenai iman yang didefinisikan sebagai iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kita harus memperhatikan konteks daripada ayat ini. Karena ayat ini berbicara tentang menemukan kerajaan yang akan datang, yaitu kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Jadi, sesuatu yang diharapkan yang tidak terlihat tetapi itu buktinya adalah iman, adalah tentang kerajaan surga. Abraham menuruti kehendak Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim demi kerajaan yang dibangun oleh Allah tersebut. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti mengapa Abraham disebut orang adalah bapa orang beriman. Apa yang menjadi istimewa dari iman Abraham tersebut? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan, mempelajari apa yang dikerjakan oleh Abraham, ternyata penyerahannya kepada Tuhan yang menunjukkan ketaatannya terhadap kehendaknya, walaupun untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti misalnya meninggalkan Ur Kasdim, atau untuk menemukan negeri yang dijanjikan Tuhan. Demikian juga menyembelih anak kandungnya sebagai korban bakaran dan lain sebagainya. Dari sini jelaslah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Amin. Tuhan memberkati.